Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Penggunaan tanda baca seru yang menyatakan perasaan atau emosi terdapat pada kalimat A. Cepat datanglah kemari. B. Benar, Bu, saya tidak mengambil uang itu. C. Ah, aku tidak percaya lagi semua ucapanmu. D. Wow, indah sekali pemandangan di sini. E. Kerjakan tugasmu dengan baik. Pembahasan. Makna penggunaan tanda baca seru pada kalimat soal. Untuk pilihan A, menyatakan perintah. Untuk pilihan B, menyatakan kesungguhan. Untuk pilihan C, menyatakan ketidakpercayaan. Untuk pilihan D, menyatakan perasaan. Untuk pilihan E, menyatakan perintah. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Wow, indah sekali pemandangan di sini. Contoh soal nomor 2. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah A. Sutinah Pertiwi, SH. B. Moh Indrawan Setiohadi, MPD. C. Haji Rusti Sariningsih. D. Dr. Laila Saridevi. E. Rusli Hadiningrat, SS. Pembahasan. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah huruf pertama tiap unsur diawali dengan huruf kapital. Penulisan gelar yang diikuti nama disingkat. Penulisan gelar yang tidak diikuti nama tidak diawali dengan huruf kapital. Singkatan nama, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikut dengan tanda titik. Sehingga penulisan yang benar adalah Dr. Laila Saridevi. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Dr. Laila Saridevi. Contoh soal nomor 3. Pemenggalan kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan terdapat pada kata A. Koat. B. Sekolah. C. Saudara. D. Tendang. E. Rantau. Pembahasan. Pemenggalan kata yang tidak sesuai adalah pada kata saudara, yang seharusnya adalah saudara. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Saudara. Contoh soal nomor 4. Penulisan kata serapan yang tidak tepat terdapat pada kata A. Genetik. B. Varietas. C. Silinder. D. Hemoglobin. E. Plaza. Pembahasan. Kata serapan atau juga kata pungutan atau kata pinjam adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Penulisan kata serapan varietas seharusnya adalah varietas. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Varietas. Contoh soal nomor 5. Penulisan tanda baca dalam kalimat-kalimat berikut ini benar kecuali A. Di dalam tasnya terdapat buku, pensil, dan penghapus. B. Ia bukan membeli kamus, melainkan ingin membeli buku cerita. C. Yang dibutuhkannya, buku, pensil, dan penghapus. D. Ia ingin membeli buku cerita kalau mempunyai cukup uang. E. Kalau mempunyai cukup uang, ia ingin membeli kamus. Pembahasan. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara selanjutnya yang didahului oleh kata seperti melainkan, atau, tetapi, digunakan tanda baca koma. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Ia bukan ingin membeli kamus, melainkan ingin membeli buku cerita. Contoh soal nomor 6. Penggunaan imbuhan yang tepat terdapat pada kalimat A. Para petembak telah bersiaga di balik bukit. B. Siapa penabur benih udang di tambak itu? C. Kedua peninju saling pukul dengan sengit.
D. Siapa petendang adikku? E. Kakaknya seorang pentari ternama. Pembahasan. Petembak seharusnya penembak. Penabur sudah benar. Peninju seharusnya petinju. Petendang seharusnya penendang. Pentari seharusnya penari. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Siapa penabur benih udang di tambak itu? Contoh soal nomor 7. Kalimat berikut ini adalah baku, kecuali A. Berdasarkan data Pemprov Lampung, naskah-naskah kuno ini tersebar di Belanda, Denmark, Inggris, dan Jerman. B. Di Leiden, setidaknya ada 5 buah naskah kuno yang disimpan bersama-sama koleksi dari Maluku. C. Anggaran pengadaan koleksi baru benda bersejarah di museum ini hanya 40-70 juta rupiah per tahun. D. Penambahan koleksi benda-benda bersejarah di Museum Negeri Lampung terkendala terbatasnya dana. E. Ia mencontohkan, pernah suatu ketika pihaknya berniat membeli uang sakuan X Karasudenan, Lampung tahun 1958. Pembahasan. Kalimat yang tidak baku adalah anggaran pengadaan koleksi baru benda bersejarah di museum ini hanya 40-70 juta rupiah per tahun. Per tahun, seharusnya ditulis per tahun disambung. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Anggaran pengadaan koleksi baru benda bersejarah di museum ini hanya 40-70 juta rupiah per tahun. Contoh soal nomor 8. Penggunaan kata depan di yang tepat penulisannya terdapat pada kalimat A. Burung Pak Harso yang lepas berhasil ditangkap oleh Kang Parto. B. Acara pentas musik di Balai Desa berlangsung meriah. C. Ketika saudara datang, ia sedang mandi di sungai. D. Ayam jago Pak Janu dibeli dengan harga murah sekali. E. Rumah itu telah lama dijual oleh pemiliknya. Pembahasan. Penulisan di sebagai kata depan harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya atau kata benda. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Acara pentas musik di Balai Desa berlangsung meriah. Contoh soal nomor 9. Ia akan ikut bermain. Tidak turun hujan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Tetapi. B. Karena. C. Apabila. D. Namun. E. Dan. Pembahasan. Kalimat tersebut membutuhkan kata penghubung yang menjelaskan syarat, dan kata yang tepat adalah apabila. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Apabila. Contoh soal nomor 10. Ia melempar segenggam jagung ke arah ayam-ayam itu. Awalan se yang memiliki makna sama dengan kalimat di atas adalah A. Kulitnya halus selembut sutra. B. Rencananya orang sedesa akan diundang dalam perayaan 17 Agustus. C. Ia berteriak sekeras petir yang menyambar. D. Selembar kertas kontrak telah tersedia di mejanya. E. Ia pergi hanya sebulan saja. Pembahasan. Imbuhan se pada kata segenggam memiliki makna jumlah. Maka, kata yang memiliki makna sama adalah selembar. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Selembar kertas kontrak telah tersedia di mejanya. Contoh soal nomor 11. Kakek tua itu, pengalamannya semasa kecil. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat efektif adalah A. Bercerita. B. Menceritakan. C. Menceritakan tentang. D. Cerita hal. E. Menceritai. Pembahasan. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Sehingga kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah menceritakan.
Jadi, jawaban yang tepat adalah B, menceritakan. Contoh soal nomor 12. Perhatikan kalimat berikut. Hanggala rajin belajar bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan tunawicara. Kata yang mengalami perubahan makna ameliorasi dalam kalimat tersebut adalah A. Bahasa, B. Isyarat, C. Berkomunikasi, D. Para, E. Tunawicara. Pembahasan. Ameliorasi adalah perubahan makna suatu kata menjadi lebih sopan atau lebih halus dari kata yang digunakan sebelumnya. Kata tunawicara merupakan contoh kata yang mengalami ameliorasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, tunawicara. Contoh soal nomor 13. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ketidakpatenan penutup surat lamaran di atas adalah penggunaan kata A. Kami, B. Nya, C. Atas, D. Kami dan nya, E. Atas dan kami. Pembahasan. Kesalahan pada kutipan tersebut adalah kata nya. Seharusnya diganti menjadi orang yang dituju, seperti bapak atau ibu, saudara atau saudari. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, nya. Contoh soal nomor 14. Tembak-menembak antara pasukan pemberontak dan aparat keamanan terjadi dini hari. Makna perulangan pada kalimat di atas sama dengan makna perulangan pada kalimat A. Gadis itu melambai-lambaikan tangannya ke arahku. B. Para siswa menari-nari keriangan setelah mengetahui dirinya lulus ujian. C. Kedua remaja itu hanya dapat berpandang-pandangan tanpa berkata-kata. D. Tampaknya anak itu mematai-matai kami sejak tadi. E. Kedua remaja yang baru bertemu itu berlari-larian di pantai. Pembahasan. Tembak-menembak termasuk kata ulang yang menyatakan saling. Tembak-menembak sama dengan saling menembak. Makna perulangan pada kalimat di atas sama dengan makna perulangan pada kalimat. Kedua remaja itu hanya dapat berpandang-pandangan tanpa berkata-kata. Berpandang-pandangan sama dengan saling memandang. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Kedua remaja itu hanya dapat berpandang-pandangan tanpa berkata-kata. Contoh soal nomor 15. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah A. Antrian tiket kereta api di pintu masuk stasiun Jogja terlihat penuh di waktu menjelang hari Lebaran. B. 2 hari menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia diselenggarakan lomba makan kerupuk. C. Tugas utama seorang pelajar perguruan tinggi yakni belajar. D. Danau Toba terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Terdapat cerita rakyat yang juga berkembang di sekitarnya dan di Pulau Samosir. E. Sewaktu Bibi Fabiola pergi ke Medan, beliau membeli oleh-oleh khas. Pembahasan. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal kalimat, nama orang, dan nama geografis. Seperti halnya pada penulisan Danau Toba, Pulau Sumatera, Pulau Samosir. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Danau Toba terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Terdapat cerita rakyat yang juga berkembang di sekitarnya dan Pulau Samosir. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe